بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Kita sampai pada fasal furudut tayammum. Fasal furudu at-tayammum. Fardu tayammum. Qala al-muallif rahimahullah Faslun Furudut tayammumi khamsatun. Fardu tayammum atau rukun tayammum itu ada 5. Al-awwalu, yang pertama, naqlut turabi. Yang pertama adalah memindahkan debu ke anggota yang akan diusap. Jadi memindahkan debu ke anggota yang diusap. Nah. Kemudian ats-tsani, yang kedua, an-niyatu, yaitu berniat. Ats-tsalitsu, yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Ar-rabi'u, yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqain, mengusap kedua tangan ilal mirfaqain, hingga ke siku. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, mengusap tangan, kedua tangan itu sampai kedua siku. Al-khamisu, dan yang kelima, fardu yang kelima adalah at-tartibu bainal mashatain. Nah, tertib atau berurutan di antara dua usapan tersebut. Jadi mendahulukan mengusap wajah, kemudian baru mengusap kedua tangan. Jadi berurutan di dalam mengusap dua usapan tersebut. Nah, kemudian kita baca syarahnya. Yang pertama, fardu tayammum yang pertama adalah harus memindahkan debu ke anggota yang diusap. Jadi di antara fardu tayammum yang pertama dalam mazhab Imam Syafi'i adalah salah satunya adalah memindahkan debu yang suci dari media tayammum ke anggota tubuh yang wajib diusap. Nah, misalkan kalau kita mau mengusap wajah, maka harus memindahkan debu itu ke wajah. Nah, kalau seandainya misalkan debu ini adalah debu yang terbang, bukan kita sendiri yang memindahkan. Misalkan ada angin kencang, kemudian mengenai wajah kita, kemudian banyak debu yang menempel, maka ini tidak sah. Kenapa? Karena bukan kita sendiri yang memindahkan debu tersebut. Nah, jadi syarat yang pertama adalah debu kita sendiri yang memindahkannya ke anggota tubuh yang ingin kita usap, yaitu wajah dan kedua tangan hingga siku. Kemudian kalau seandainya misalkan saat kita menepukkan kedua tangan, kemudian tidak ada sedikit pun debu yang menempel. Nah, kemudian saat kita menepukkan atau memukul tanah, kemudian tidak ada debu yang menempel. Nah, maka tidak sah kita mengusap kedua wajah atau tidak sah kita mengusap kedua tangan. Karena syaratnya itu harus memindahkan debu. Kalau kita mengepuk atau memukulkan tangan kita ke atas tanah, kemudian tidak ada debu yang menempel, ini tidak dikatakan memindahkan debu. Paham? Nah, dan tayamum itu adalah bersuci dengan menggunakan debu. Kalau tidak ada debu yang menempel,
yang kita pindahkan untuk diusap, maka ini tidak sah. Paham maksudnya ini? Memindahkan debu. Berarti debu itu harus ada yang menempel. Ya, kan memindahkan debu. Kalau tidak ada yang menempel berarti tidak ada yang dipindahkan. Paham ini? Nah, jadi harus ada debu yang menempel pada anggota atau pada kedua tangan kita saat kita memukul tanah. Kemudian debu yang digunakan untuk bersuci atau bertayamum harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya debu tersebut harus suci dari najis, bukan debu yang bercampur dengan najis. Kemudian berasal dari unsur bumi seperti tanah atau pasir atau batu dan yang lainnya. Adapun yang bukan berasal dari unsur tanah seperti kapur, tepung atau semen basah dan seterusnya, maka ini tidak sah untuk bertayamum. Kemudian yang kedua, fardu tayamum yang kedua adalah niat di dalam bertayamum. Ini fardu yang kedua adalah niat dalam bertayamum. Apa itu niat? Niat adalah kesengajaan hati untuk melakukan tayamum. Jadi kesengajaan hati untuk melaksanakan tayamum dengan tujuan memperoleh kebolehan dalam melakukan ibadah yang disyaratkan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi ada niat, ada kesengajaan dalam hati untuk melaksanakan tayamum supaya diperbolehkan melakukan ibadah yang disyaratkan harus bersuci. Ibadah apa saja yang disyaratkan harus bersuci? Ya, sholat, tawaf, baca Quran, dan yang lainnya. Nah, ini ibadah yang disyaratkan harus bersuci. Nah, jadi dalam bertayamum niatnya apa? Kita bertayamum supaya boleh melaksanakan ibadah. Nah, ibadah yang disyaratkan bersuci. Kemudian kapan waktu niat? Waktu niat ini adalah saat akan melaksanakan rukun pertama atau saat melakukan bertepatan dengan awal rukun tayamum. Kalau sholat saat takbiratul ihram, kalau wudu saat akan membasuh wajah. Kalau tayamum yaitu saat kita akan mengusap wajah. Nah, jadi kalau seandainya dia berniat setelah mengusap wajah, maka tayamumnya tidak sah. Jadi niat itu dilakukan bisa bersamaan saat kita akan mengusap wajah. Jadi berniat tayamum supaya boleh melakukan ibadah yang disyaratkan suci, kemudian kita mengusap wajah. Paham? Kemudian tingkatan niat dalam tayamum. Para ulama menjelaskan bahwa niat dalam tayamum terbagi ke dalam 3 tingkatan. Perhatikan. Jadi para ulama menjelaskan, ulama Syafi'iyah, bahwasanya niat dalam tayamum itu ada 3 tingkatan. Perhatikan. Tingkatan pertama ini tingkatan ulia, tingkatan yang paling tinggi. Niat yang paling tinggi, yaitu niat untuk boleh melakukan sholat fardu. Dia tayamum, niatnya supaya diperbolehkan atau sah melakukan sholat fardu. Ini niat yang paling tinggi. Nah, kalau niatnya supaya boleh melakukan sholat fardu, dengan niat ini boleh dia melakukan sholat sunnah. Misalkan dia berniat dibolehkan melakukan sholat duhur. Dengan niat ini setelah dia sholat duhur, boleh dia pakai untuk sholat sunnah, paham? Qobliyah maupun ba'diyah, atau boleh untuk membaca Al-Quran, atau boleh untuk tawaf sunnah. Nah, ini niat paling tinggi. Tapi tidak boleh dia melakukan sholat yang sepadan. Misalkan dia berniat sholat zuhur. Nah, dengan niat ini tidak boleh dia melakukan sholat asar.
hanya boleh satu fardu. Paham ini? Hanya boleh melakukan dengan niat tayamum untuk melakukan fardu zuhur hanya satu fardu saja. Tidak boleh untuk dua fardu. Paham? Tapi kalau di bawahnya sunnah, sholat sunnah atau baca Quran, ini boleh. Paham? Kemudian yang kedua, tingkatan wusta. Ini niat tingkatan yang wusta, pertengahan. Yaitu dia berniat tayamum supaya memperoleh kebolehan melakukan sholat sunnah. Nah, misalkan dia tayamum niatnya supaya boleh melakukan sholat duha, atau dia bertayamum supaya boleh melakukan sholat tahajud misalkan. Nah, dengan niat ini dia tidak boleh melakukan sholat yang lebih tinggi. Misalkan dia berniat untuk sholat duha, setelah sholat duha kemudian dia baca Quran, kemudian tiba waktu zuhur. Apakah boleh dia sholat zuhur dengan wudhu ini? Wudhu yang niatnya untuk sholat duha? Tidak boleh. Paham? Karena niat ini tingkatannya pertengahan. Nah, niatnya untuk sholat sunnah. Maka tidak boleh dengan niat sholat sunnah ini dia melakukan sholat fardu. Hanya boleh melakukan sholat sunnah atau membaca Al-Quran atau tawaf sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang lain, sholat jenazah, menyentuh mushaf. Nah, ini boleh. Jadi tidak boleh dia melakukan sholat fardu dengan niat sholat Kemudian tingkatan yang ad-dunya, tingkatan yang paling bawah adalah dia berniat tayamum itu untuk memperoleh kebolehan selain dari apa yang disebutkan tadi. Bukan niatnya untuk sholat fardu, bukan niatnya untuk sholat sunnah, tapi niatnya hanya sebatas saya bertayamum supaya memperoleh kebolehan membaca Al-Quran, atau dia berniat supaya boleh menyentuh Al-Quran, atau dia bertayamum sebagai ganti dari mandi supaya sekedar boleh duduk-duduk di masjid. Karena orang junub boleh nggak di masjid? Nggak boleh diem. Tapi dia bertayamum supaya boleh berdiam di masjid, atau untuk sekedar menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Nah, kalau niatnya seperti ini niat tingkatan yang paling rendah, maka tidak boleh dia dengan niat ini sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Faham tiga tingkatan niat? Faham ini? Nah, jadi niat yang pertama, tingkatan yang pertama, dia berniat supaya diperbolehkan melakukan sholat fardu atau tawaf fardu misalkan. Dengan niat ini boleh dia melakukan sholat sunnah dan tawaf sunnah atau yang lainnya. Tapi tidak boleh melakukan sholat fardu yang sama, dua sholat fardu yang sama, hanya satu sholat fardu. Kalau dia sudah menunaikan sholat zuhur, maka sudah cukup. Tidak boleh dengan tayamum ini dia melaksanakan sholat asar. Kemudian tingkatan yang kedua apa? Dia berniat untuk diperbolehkan melakukan sholat sunnah atau tawaf sunnah. Nah, ini boleh melakukan sunnah, tapi dengan niat ini tidak boleh dia melakukan yang fardu. Dengan niat sunnah ini boleh dia menyentuh Quran, boleh dia membaca Quran dan seterusnya. Kemudian yang paling rendah ad-dunya, yang paling rendah niatnya adalah dia tayamum supaya bisa baca Quran, atau bisa bagi orang junub bisa duduk-duduk di masjid, atau bisa membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Nah, dengan niat ini tidak boleh dia sholat fardu dan tidak boleh dia sholat sunnah, karena niatnya ini paling rendah. Paham ini? Kemudian fardu yang ketiga adalah mashul wajhi, mengusap wajah. Setelah kita memindahkan, nah, kemudian kita berniat, kita memindahkan, ambil debu, kemudian kita berniat tayamum supaya diperbolehkan melakukan ibadah. Tinggal kita rinci, mau sholat fardu, atau mau baca Quran, atau mau sholat sunnah. Kemudian setelah itu kita mengusap wajah kita dengan debu. Nah, batasan sama dengan batasan wajah ini sama
dengan batasan pada wudu, yaitu dari dari ujung rambut di sini sampai bawah dagu. Kemudian lebarnya dari telinga ke telinga. Harus diusap kena. Lekukan yang ada di hidung atau mana di bawah bibir itu harus diusap. Jangan ditempel kemudian didiamkan, ya diusap. Nah, ini caranya. Kemudian sesuatu yang masih menempel di wajah kita, atau itu make up atau apa saja, lilin atau cat, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Kalau tidak dihilangkan maka tayamumnya tidak sah. Kemudian yang keempat, fardu yang keempat adalah mengusap kedua tangan hingga siku. Mengusap kedua tangan hingga siku. Nah, caranya yaitu seluruh tangan harus diusap. Misal, pertama kita sunnahnya mengusap tangan kanan. Ini ada debu. Nah, ini dulu. Ini. Terus, nah sisa debu yang setengah ini di sini. Kan ini setengah ini kita pakai ini dulu. Dari ujung, kemudian terus yang ini. Nah, ini masih ini pakai ini. Paham? Ini terus sisanya ini, dah. Jadi meratakan kedua tangan sampai siku dengan usapan. Kemudian yang terakhir, fardu wudu yang terakhir adalah tartib, yaitu berurutan. Berurutan, yaitu mendahulukan mengusap wajah baru mengusap kedua tangan. Kalau seandainya dibalik, dia mengusap kedua tangan, kemudian baru mengusap wajah, apakah sah? Tidak sah. Karena tartib adalah rukun. Jika ditinggalkan maka tidak sah. Naqlut turab, memindahkan debu, berarti tidak ada debu yang terpindah, tidak ada debu yang terangkat, maka tidak sah. Itu maksudnya, faham? Naqlut turab, memindahkan debu. Ketika dia tempelkan tidak ada sama sekali yang menempel, berarti terus dia mengusap, boleh tidak dia mengusap? Nah, boleh, kan harus memindahkan debu. Kalau dia memukulkan tangannya di atas tanah, kemudian tidak ada debu, berarti tidak ada debu yang terpindah, berarti tidak sah. Kemudian niat itu apa? Niatnya apa? Supaya boleh melakukan ibadah. Sebutkan misalkan, supaya boleh melakukan sholat duhur, supaya boleh melakukan sholat asar, atau sholat fardu. Nah, dengan niat ini, dengan tayamum ini hanya boleh melakukan satu sholat fardu. Kemudian kita jelaskan ada tingkatan niat. Yang paling tinggi kalau niatnya sholat fardu. Dengan sholat fardu, dengan niat sholat fardu boleh melakukan sholat sunnah. Kedua, kalau kita berniat tayamum hanya berniat untuk boleh melakukan sholat sunnah, maka tidak boleh dengan niat ini melakukan sholat wajib. Nah, tapi boleh dengan niat ini melakukan yang di bawahnya seperti membaca Quran, memegang Quran, dan seterusnya. Kemudian yang paling rendah ya selain duanya, selain yang dua ini, dia berniat supaya boleh membaca Quran atau boleh diperbolehkan duduk-duduk di masjid. Karena misalkan di masjid ada gotong royong, sedangkan dia junub, ingin mandi, tidak ada air, maka dia berniat tayamum supaya diperbolehkan duduk-duduk di masjid. Nah, dengan niatnya ini boleh tidak dia sholat sunnah? Misalkan masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, boleh tidak? Tidak boleh, karena niatnya tadi apa? Hanya sekedar boleh untuk duduk-duduk di masjid. Tapi kalau niatnya saya bertayamum untuk diperbolehkan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka boleh dia sholat sunnah tahiyatul masjid dan boleh dia duduk. Paham ini? Tapi kalau seandainya misalkan dia mau ke masjid, kebetulan ada gotong royong, nah, kemudian dia niat sholat duhur, dia niat sholat supaya diperbolehkan melakukan sholat fardu, boleh tidak nanti dia sholat sunnah ketika dia masuk masjid kemudian duduk di masjid? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh, karena belum tiba waktu. Karena tayamum ini diperbolehkan tayamum apabila tiba waktu sholat fardu.
Nah, kalau sudah tiba waktu sholat fardu, kemudian dia berniat, nah boleh dia nanti melakukan apapun setelah itu. Kalau sholat sunnah dibutuhkan tiba waktunya apa enggak? Hah? Dibutuhkan tiba waktunya? Ya enggak perlu. Sholat tahiyatul masjid kapan waktunya? Tunggu waktunya baru kita masuk masjid, baru kita enggak. Paham? Yang disyaratkan harus tiba waktunya adalah sholat fardu. Paham ini? Ada yang perlu ditanyakan? Kita lanjutkan. Pembatal-pembatal tayamum. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif, penyusun kitab Safinatun Najah rahimahullah, faslun mubtilatut tayammum. Fasal pembatal-pembatal tayamum. Nah, jadi pembatal-pembatal tayamum. Apa saja yang membatalkan tayamum? Yang pertama, ma'abtalal wudu'ah. Segala sesuatu yang membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan asalnya, yaitu wudu, maka juga membatalkan tayamum. Jadi setiap perkara yang membatalkan wudu juga berlaku sebagai pembatal dari tayamum. Kenapa? Karena tayamum merupakan badal, pengganti dari wudu. Maka hukum yang digantikan juga sama untuk yang pengganti. Yang membatalkan wudu juga membatalkan pengganti, yaitu tayamum. Maka sesuatu yang merusak kesucian dalam wudu atau mandi wajib juga merusak kesucian yang diperoleh dengan tayamum. Termasuk di dalamnya disebutkan keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, misalkan yang membatalkan wudu, keluarnya sesuatu dari kubul, nah, yaitu kemaluan atau dubur. Apapun yang keluar, mau yang basah maupun yang kering, mau biji-bijian, apapun yang keluar, entah itu cacing, kalau keluar dari kubul dan dubur maka membatalkan wudu atau tayamum. Kemudian hilangnya akal karena tidur yang nyenyak, yang ghairu mutamakkin maq'adahu, yang pantatnya itu tidak menempel di tanah. Kalau pantatnya sudah terangkat dari tanah, ini namanya tidurnya nyenyak. Kalau tidurnya masih duduk, walaupun dia kadang nganggu seperti ini masih belum dikatakan nyenyak. Tapi kalau tidurnya sudah bagian pantatnya sudah tidak menempel lagi dengan tanah, maka ini membatalkan wudu dan membatalkan tayamum. Namun seperti hadis Nabi, al-ainu wika'us sahih. Mata itu, kedua mata ini adalah pengikat dari pantat. Selama mata ini masih terjaga, maka dia tahu apa yang keluar dari pantatnya, duburnya. Maka kalau sudah matanya terlelap, tidurnya nyenyak, maka dia tidak akan tersadar apa yang keluar dari duburnya. Kemudian diantaranya adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam tanpa penghalang. Jadi menyentuh dengan ini. Kalau menyentuh kemaluan dengan ini tidak membatalkan. Kalau menyentuh dengan ini baru membatalkan. Menyentuh kemaluan atau halaqati duburihi, atau halaqah, atau yang bulat bagian duburnya yang keluar itu, jalan keluar. Kemudian yang keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ajnabi, laki-laki dan perempuan yang asing, bukan mahram, bukan bapaknya, bukan adiknya, bukan kakaknya, bukan pamannya, bukan kakeknya, tapi orang lain. Orang lain diantaranya siapa mahram itu? Yang tidak boleh dinikahi. Kalau boleh dinikahi berarti bukan mahram. Seperti siapa? Sepupu mahram atau bukan? Sepupu boleh nikah enggak dengan sepupu? Boleh, berarti bukan mahram. Paham? Jadi jangan sembarang, oh ini mahram, ini anak bibi saya, oh ini anak paman saya. Bukan mahrammu, karena boleh kamu menikah dengannya. Dengan demikian, semua hukum yang berlaku pada pembatal wudu juga berlaku pada tayamum. Karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kebolehan untuk melaksanakan ibadah yang mensyaratkan taharah. Kemudian pembatal yang kedua adalah murtad, riddah, keluar dari Islam. Jadi murtad itu adalah keluar dari agama Islam.
keluarnya baik dengan ucapan, misalkan dia mencela Allah, dia mencela Rasulullah, ini murtad. Atau dengan perbuatan, bagaimana perbuatan? Dia menginjak Al-Quran, dia menginjak-injak Al-Quran. Nah, ini juga dia murtad dengan perbuatan maupun dengan keyakinan. Nah, dengan keyakinan misalkan dia tidak meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah. Dia tidak meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia anggap Nabi Muhammad itu ya manusia biasa, bukan Rasul, bukan. Nah, dengan keyakinan ini dia keluar dari Islam. Jadi keluar dari Islam bisa dengan perbuatan, dengan menghina Allah. Dia menghina Nabi, menghina ajaran-ajaran Islam, misalkan mengatakan sesuatu yang sudah disepakati kewajibannya kemudian dia hina. Apa wudhu ini misalkan, ini apa namanya, atau apa saja. Misalkan jilbab ini, padahal dalam Al-Quran diwajibkan jilbab ini menindas perempuan, jilbab ini menyusahkan perempuan, bikin wanita terkekang dan seterusnya. Dia mengejek syariat-syariat Allah, ini bisa jatuh kepada kekufuran. Tapi tidak serta-merta orang yang terjatuh dalam kekufuran itu langsung dihukumi kufur. Misalkan jangan kita mentakyin. Ada orang yang misalkan melakukan atau mengatakan sesuatu. Nah, tidak serta-merta langsung kita katakan kamu kafir. Bisa jadi dia orang yang tidak paham tentang agama. Nah, maka dijelaskan dulu. Setelah dijelaskan dan dia sudah paham tapi masih melakukan hal tersebut, baru dihukumi kafir. Jadi yang kedua yang membatalkan tayamum itu adalah murtad. Ya, murtad itu adalah keluar dari agama Islam baik dengan ucapan, perbuatan maupun keyakinan yang mengantarkan kepada kekufuran. Nah, termasuk salah satu sebab yang membatalkan tayamum. Nah, bahkan murtad ini bukan hanya membatalkan tayamumnya saja, membatalkan semua amalannya. Seluruh ibadah secara keseluruhan itu batal karena murtad. Seperti kata Allah, la in asyrakta la yahbatan amalu. Kalau sekiranya engkau berbuat syirik ya wahai Muhammad, maka semua amalannya terhapus. Allah berfirman, wa man yartadid minkum an dinihi, dalam surat Al-Baqarah, wa man yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad keluar di antara kalian dari agamanya, fayamut, kemudian wahwa kafirun, sedangkan dia mati dalam kondisi kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka orang tersebut terhapuslah semua amalannya fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jadi orang murtad semua amalannya terhapus. Berarti ketika seseorang murtad ya amalan wudhunya, sucinya terhapus, otomatis batal. Kemudian yang ketiga, tawahumul ma'in tayammama li faqdihi. Yang ketiga adalah tawahumul ma'. Dia menduga adanya air. Menduga dengan kuat adanya air. In tayammama li faqdihi, jika tayamumnya dilakukan karena ketidakadaan air. Jadi kalau dia menduga, dia setelah tayamum menduga ada air. Ada air. Misalkan setelah dia tayamum, tiba waktu sholat, kemudian dia tayamum, kemudian mendung. Nah, mendung yang dengan perkiraannya kalau seperti ini mendungnya akan turun hujan. Atau misalkan menurut informasi yang thiqah dari orang yang jelas terpercaya, oh di sana ada air, sebentar lagi akan datang, akan dibagikan secara gratis. Nah, maka tayamumnya jadi batal. Tunggu dulu sampai dia datang. Nah, ini tawahumul ma'in tayammama li faqdihi, menduga adanya air jika tayamum itu dilakukan karena ketidakadaan air. Jadi dia tayamum karena tidak ada air. Tapi setelah dia tayamum ada dugaan dengan jelas, dengan kuat ada orang yang akan membawa air. Nah, lihat kitabnya, apabila seseorang melakukan tayamum disebabkan tidak adanya air, kemudian sebelum memulai sholat ia memperoleh dugaan kuat tentang adanya air,
berdasarkan informasi orang terpercaya. Melalui informasi dari orang terpercaya bahwa air tersedia di dekat tempat tersebut. Oh, di dekat tempat kita ada air di sana. Maka tidak boleh dia sholat dengan tayamum tersebut, dia harus mencari air tersebut jika tempatnya terdekat. Ya. Maka tayamumnya menjadi batal dan ia wajib berusaha mencari air tersebut berdasarkan informasi tadi. Oh, di sana misalkan di ayat 4 pembagian air, masing-masing dikasih misalkan sekian, ya, sudah cukup untuk masak dan cukup untuk wudhu, ya. Segera batalkan tayamumnya, kemudian segera ngambil air. Sudah 3 pembatal tayamum. Pertama adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu, membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, murtad dari Islam, baik dengan ucapan, perbuatan maupun dengan keyakinan. Semua amalan yang sudah kita lakukan karena murtad, maka semua amalan tersebut terhapus. Jangan coba-coba murtad, waliyadzubillah. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Menurut prasangka kuatnya ada air. Jika dia bertayamum karena ketidakadaan air. Nah, sekarang pembahasan tambahan. Bagaimana kalau seandainya dia mendapatkan air setelah tayamum? Dia sudah tayamum, kemudian ada air. Yang pertama, menurut mazhab Imam Syafi'i, hukum orang yang bertayamum kemudian menemukan air berbeda berdasarkan waktu ditemukannya air. Jadi hukumnya berbeda. Hukum orang yang bertayamum kemudian menemukan air berbeda berdasarkan waktu ditemukannya air. Pertama, jika air itu ditemukan setelah sholat selesai. Jadi dia sholat dengan tayamum, selesai salam, kemudian barulah turun hujan atau baru ada air. Maka apabila air ditemukan setelah sholat selesai, maka tidak ada kewajiban mengulang sholat. Tidak perlu dia mengulang sholat. Hal ini karena tayamum yang dilakukan sebelumnya sah. Jadi tidak perlu mengulang sholatnya. Jika air ditemukan saat sedang sholat, saat kalian sholat dengan tayamum, saat kalian sholat kemudian turun hujan, maka batalkan sholatnya dan mengambil air wudhu. Atau misalkan ketika sholat ada informasi bahwasanya di sini ada air banyak sekali, ya maka tempatnya terdekat. Tapi kalau misalkan tempatnya di Cakra dan membutuhkan waktu, kalau dia ke sana akan apa? Kalau dia ke sana, misalkan waktunya akan habis atau keluar waktu, maka tidak perlu. Nah, maka tidak perlu dia mencari air. Nah, yang kedua, jika air ditemukan saat sedang sholat, maka batalkan sholatnya, kemudian ambil air wudhu. Paham sampai di sini? Besok kita masuk faslun alladzi yadhuru minan najasat. Benda-benda yang najis yang bisa menjadi suci. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.